Haji Oden Haryadi, Sarjana Hukum Magister Hukum, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata dan Perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta Tasakur Binikmah mendapat tugas menjadi anggota DPRD Jawa Barat yang bertempat di Komplek Perumahan Joglo, Kelurahan Sawah Gede, Cianjur, Jawa Barat, Minggu 12 Januari 2025. Dihadiri oleh masyarakat sekitar perumahan, pensiunan Dinas Perhubungan, Dr. Andes Umar MPD sebagai tokoh agama Cianjur, dan Muhammad Ginanjar sebagai tokoh masyarakat yang sekarang menjabat Dewan Pendidikan Cianjur. Haji Oden dalam sambutannya menjelaskan kepada masyarakat yang hadir sebagai anggota DPRD Jawa Barat yang kedua kalinya adalah berkah. Adanya pergantian antar waktu dari tokoh sentral yang ada di Cianjur. Pertama, Haji Ade Barkah yang meninggal dunia, dan yang kedua, Deden Nasihin yang mengikuti kontestasi pemilihan Bupati Cianjur. Haji Oden sekarang menjabat di Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan. Dalam tugasnya, beliau mensosialisasikan ke semua kabupaten yang ada di Jawa Barat dan juga mensosialisasikan peraturan daerah. Beliau berharap ke depan bisa menyampaikan program dari provinsi untuk masyarakat Cianjur dan bisa merealisasikannya. Muhammad Ginanjar sebagai tokoh masyarakat, pentingnya sosialisasi Perda tentang daerah wisata mana saja di Jawa Barat, desa yang mempunyai potensi wisata di Cianjur, karena Cianjur ini soalnya luar biasa, mempunyai potensi wilayah yang memang perlu diimplementasikan dan disosialisasikan. Desa-desa yang mempunyai potensi wilayah wisata ini menjadi acuan dan dukungan sehingga mereka bisa lebih mengimplementasikan dan didukung oleh pemerintah daerah. Jadi beberapa sosialisasi Perda ini harus kita gunakan. Jangan sebatas sosialisasi saja, karena Cianjur ini ada beberapa potensi wisata yang bisa mendorong rekomendasi desa dan membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Karena uang itu ada di desa, bagaimana mengelola beberapa tempat ini dan mengimplementasikannya. Pada perayaan Isra Mi'raj dan Tasakur Binikmah atas dilantiknya Haji Oden Haryadi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Umar Syihabuddin MPD sebagai tokoh agama Cianjur berpesan, "Saya sebagai hubungan saudara tidak ada yang lain, amanatnya adalah lakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Toh aturan itu dibuat bukan main-main." Sebagai tambahannya, sebagai pribadi yang seorang muslim sejati, karena tujuan akhirnya beliau masuk surga dengan jabatannya. Demikian liputan Asep Ridwan, Jurnal News Said mengabarkan. Jawa Barat dari fraksi Partai Golkar yang insya Allah beliau pada kesempatan kali ini di Komisi 1 meliputi kepemerintahan. Kemudian yang kedua ada penyebarluasan peraturan daerah tahun 2024-2025. Kemudian juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak di bulan Rajab insya Allah sekaligus dalam rangkaian acara Isra Mi'raj. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati warga masyarakat BTN Joglo, tokoh masyarakat, oke ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Yang saya hormati dari DPD Golkar, kebetulan yang hadir Ibu Wakil Bupati, Ibu Wabub, Bapak Wabubnya kerasan sehat tergina. Oke ibu-ibu, bapak-bapak hadir kerasan alhamdulillah. Oke pangitan simpuri ngatur nuhun buka sumpinganana rekan-rekan di pensiunan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Oke pangitan pangersa keresana Bapak
Dr. Andes Umar Burhanuddin MPD. Beliau adalah salah satu pimpinan pondok pesantren At-Taqwa atau nuhun. Bapak Ibu sadayana udah dihormat ku simkuring. Alhamdulillah simkuring dina dinten tiasa silaturahmi sareng Bapak sadayana. Terusan simkuring teh dina kaping 20 Desember parantos dilantik deui janten anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta tos nasib simkuring panginten ngawitan simkuring kapungkur waktos penggantian antar waktu dina 2 tahun kapanggerlah simkuring janten anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ngagentoskeun kersana almarhum Bapak Haji Ade Barkah Surahman. Allah hadiniyah Ade Barkah Al-Fatihah. Atur nuhun. Simkuring alhamdulillah sabada simkuring aktif di Partai Golkar. Memang sadayana simkuring adalah PNS, pegawai negeri sipil, di ngawitan di Dinas Perhubungan, ngawitan tugas di Bogor, Sukabumi, Cianjur. 2008-2015 janten anggota dewan di Kabupaten Cianjur. Itu atas saran petunjuk almarhum Bapak Haji Ade Barkah. Luar biasa simkuring ngaros bangga ka beliau. Salajengna panginten simkuring teh di lantik deui karasan di PAW oge pangintennya. Tuh, ya Allah. Karasan Pak Dede Nasihin, karasan anjeunna paeman bade naon ngiring konstelasi janten Bupati Cianjur. Kemudian eta peten ku nasibnya kilu penten nasib kirang saya. Insyaallah Pak Dede Nasihin abdi nyangem saya konsisten ke depan, saya ingin maju lagi. Itu apa sadayana 5 tahun kapayun simkuring sedang melaksanakan tugas DPRD Provinsi. Kerasan simkuring tugas teh di Komisi Hiji sementawis panginten. Komisi Hiji teh panginten di bidang hukum, kedua bidang pemerintahan. Manawi begitu dilantik teh kamari simkuring mah abrak-abrakan gaduh kadieu. Itu kaitannya sareng masalah hukum, masalah pemerintahan tiap-tiap pemerintah daerah kabupaten seprovinsi Jawa Barat. Sabadana melaksanakan tugas tanjeng simkuring oge dipancen di pasian tugas oge kedah ngalaksanakeun sosialisasi peraturan daerah. Pinten utamina anu kedah didugikeun di pemerintah insyaallah didugikeun dugi ke warga masyarakat. Mudah-mudahan kapayuna pinten simkuring tiasa tembus mengalokasikan dana ke tiap-tiap daerah, ke tiap-tiap anu simkuring di sumpingan. Mudah-mudahan pinten simkuring kin kapayun dibabarikeun terutama panema kedaya SIPD teh geuninnya. Kedaya SIPD teh mudah-mudahan dilancarkeun ge mah. Itu kapayun mah insyaallah pinten simkuring biasa melaksanakan kewajiban simkuring selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Di para kasepuhan di lingkungan perumahan Joglo, KDA, dan warga jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, serta tamu undangan dari Dinas Perhubungan, juga tim pengawas dari Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu semuanya, saya mewakili Bapak Haji Oden Haryadi SHMH untuk menyampaikan sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2022 tentang desa wisata. Mendelegasikan tugas itu kepada saya. Mungkin salah satunya adalah latihan juga buat saya untuk bisa terbiasa tampil, terbiasa berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, perda yang akan disampaikan adalah tadi sudah disampaikan tentang
desa wisata. Nah, kita akan ambil saja bagian-bagian penting dari perda tersebut. Nah, pengertian dari desa wisata itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian ruang lingkup yang menjadi bidikan desa wisata itu adalah dari peraturan daerah ini adalah satu, pemetaan dan pengembangan potensi desa wisata. Ini yang banyak mungkin potensi desa itu belum bisa digaris secara utuh. Kalau kita melihat di media sosial ada satu desa yang menjadi desa miliarder dari justru bukan karena kekayaan desanya. Dia bisa memanfaatkan hasil atau bekas galian pasir yang terbengkalai kemudian dijadikan tempat wisata yang akhirnya bisa menjadikan desa tersebut menjadi desa miliarder. Sampai desa tersebut bisa membeli satu buah mobil Alfa, Fortuner, kendaraan operasional desa bisa dibeli. Padahal itu desa bukan kelurahan. Itu bisa dari potensi desa yang digali. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan desa wisata. Yang ketiga dukungan penyediaan infrastruktur desa wisata. Kemudian sistem informasi desa wisata. Ini yang perlu, sebetulnya informasi tentang desa wisata ini perlu dipublikasikan. Ada satu desa yang mempublikasikan setiap harinya tentang kegiatan di desa tersebut, sehingga asalnya memang daerah terpencil ya, contohnya seperti desa yang tadi, dipublikasikan melalui informasi desa menggunakan aplikasi dan web sehingga dikenal oleh banyak kalangan, akhirnya menjadi terkenal. Ini tentunya adalah tugas dari pemerintah daerah, dibantu mungkin nanti oleh provinsi untuk bisa menjadikan desa-desa yang potensi atau tidak potensi menjadi tempat wisata, sehingga akan meningkatkan perekonomian desa tersebut, juga meningkatkan pendapatan per kapita dari warga masyarakat yang ada di desa tersebut. Saja sih Perda nomor 2 ini tentang desa wisata ini sebetulnya menjadi pegangan untuk pemerintah daerah khususnya desa-desa yang mempunyai potensi wisata, karena Cianjur ini sangat luar biasa ya, punya potensi wilayah-wilayahnya yang memang ini perlu diimplementasikan dan sosialisasikan sehingga desa-desa yang punya potensi wilayah wisata ini menjadi acuan dan dukungan sehingga mereka bisa lebih mengimplementasikan, dan memang ini harus didukung oleh pemerintah daerah. Jadi beberapa perda ini harus terimplementasikan, jangan sebatas sosialisasi saja. Karena Cianjur ini dengan tadi ada beberapa potensi wisata yang bisa mendorong perekonomian desa dan membuka lapangan usaha bagi masyarakat desa. Karena uang itu ada di desa, bagaimana mengelola melalui Raperda ini. Yang penting itu implementasi dan desa sangat memahami untuk Raperda ini. Sehingga ini memberikan ruang yang lebih positif dan merupakan terobosan untuk desa wisata Cianjur ini menjadi potensi untuk menggali dana untuk membangun desa. Syukur teh nyaeta mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan diciptakan nikmat itu. Kalau nikmat itu diciptakan untuk apa, kita kembali kepada dalil tujuan orang diciptakan Allah jangan naon gitu Pak. Ringkes wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kaula nyiptakeun jin jeung manusia teh jang ibadah. Katos urang naon syukur teh mempergunakan nikmat dari Allah untuk ibadah ka Allah. Gampang. Orang berkehidupan itu ada 4. Ya, 4.
hiji orang yang berkehidupannya dengan kekuasaan. Yang kedua, ada orang yang hidup itu dengan harta berkehidupannya. Yang ketiga, ada orang yang berhidupnya dengan ilmu. Yang keempat, orang ada yang berkehidupannya dengan tenaga. Terlepas dari orang. Bagi orang mukmin, bagi kurang jadi lahan yang asup ke surga. Mantap tuh Pak. Emang ayah kekuasaan asup ke surga? Khalifah Umar bin Khattab itu presiden Pak. Ke surga Pak. Tapi bagaimana orang mukmin dengan kaya ini ke surga? Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai detik ini hartanya ayah keneh. Kalau ada pembagian korma musim Ramadan dibagi kemana-mana, itu korma Sayyidina Utsman bin Affan yang diwakafkan. Sayyidina Utsman kapan Pak meninggalnya? Tiba heula di mana teuing eta bocor. Sadunya diberi korma, tidak korma ieu. Mata ku Abah nurakeun sing baleunghar. Sing baleunghar syaratna beunghar jiga Sayyidina Utsman. Aya anu beunghar tapi cilaka ngaranna korun mere tah. Ari korun itu masalah Sunda korek. Kok itu masalah Sunda si eta mah korun gitu. Ya Pak. Nah ini nih. Tiga. Ada yang dengan ilmu Pak. Ya, kehidupan guru tak seperti adina guru. Satu, untuk saya sebagai hubungan saudara, hubungan kenal dan lain, tidak ada yang lain. Amanatnya adalah lakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sebab aturan itu dibuat bukan main-main. Tambahannya satu, saya sebagai pribadinya nggak seorang muslim, seorang manusia sejati. Masuki ruh iman dan Islam itu dalam aktivitasnya. Sebab tujuan akhir buat beliau itu bagaimana beliau bisa masuk surga dengan jabatannya. Itu aja amanahnya.